Shalom saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama memuliakan, memuji nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu kita. Tuhan Yesus begitu baik menyertai kita melintasi tahun yang lama ke tahun 2026, di mana Tuhan senantiasa memberkati, melindungi kehidupan kita sampai kita ada saat ini. Itu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Mari kita mengucap syukur dalam ibadah kita saat ini. Kita mengangkat pujian dengan lagu kemenangan terjadi di sini. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku
Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat kebaikan-Mu Tuhan, atas perkenanan-Mu, atas segala yang kami terima daripada-Mu Tuhan Yesus. Kehidupan serta pemeliharaan yang sempurna daripada tangan-Mu Tuhan, yang menyertai kehidupan kami memasuki tahun 2026. Kembali kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah tengah minggu kami pada saat ini. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon ampun dari segala kelemahan, pelanggaran kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memperkenankan kami dalam ibadah tengah minggu saat ini. Urapi kami semua yang mengikuti ibadah ini. Begitu juga Kau memberkati adik kami yang melayani dengan musik. Juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Engkau urapi dengan urapan yang baru. Bapa di surga, kiranya kuasa-Mu hadir, kuasa Roh Kudus memberkati di mana kami mengikuti ibadah ini. Kami percaya, kami undang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Begitu juga menyelimuti hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami yang hadir saat ini dipulihkan, disembuhkan, dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan yang terindah yang kita terima. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Mari kita melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita, itu semua untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan di dalam pada itulah kita boleh melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kesempatan hidup ini
hidup kita dipilih untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan dan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kita menjadi alat Tuhan dan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kembali kita angkat pujian, Ku Melayani Yesus. Sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Tiada lebih indah, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Telah ku tinggalkan, asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus. Termanis, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus, kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah berkuasa menegur, meneguhkan dan memulihkan hidup kita. Mari kita angkat pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku sudah siap. Hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian kami boleh sampai kepada telinga-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, di hati, jiwa, dan pikiran kami. Sebentar hamba-Mu akan menyuarakan sebagian firman-Mu Tuhan, yang adalah makanan roh kami. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh kami dengarkan, kami lakukan dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami simpan firman-Mu, kami renungkan itu siang dan malam. Kau juga mengurapi hamba-Mu. Begitu juga kami yang mendengarkan. Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu itu berkuasa Tuhan di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia di hadapan-Mu.
sampai kepada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas hadirat-Mu dalam ibadah kami saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan, saat malam hari ini diberikan kesempatan waktu yang terbaik bagi kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah tengah minggu kita yang pertama tahun 2026 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sadari bagaimana kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kita. Anugerahnya sangat luar biasa. Dia membimbing kita, Dia mengembalakan kita sampai kita ada sampai saat ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah mendengar suara Tuhan. Mari kita mencermati bagaimana panggilan Allah terhadap Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya mendengar suara Tuhan secara langsung dalam penglihatannya di bait suci. Nabi Yesaya menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya setelah ia dikuduskan. Ini menggambarkan adalah kesediaan, kerelaan daripada Nabi Yesaya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di minggu yang pertama ini, semua jam-jam ibadah kita telah kita lakukan. Kita percaya dalam setiap kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang baik untuk kita, untuk hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Dalam setiap kehidupan kita, mendengar suara Tuhan adalah pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Itu terjadi melalui hubungan yang intim kepada Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, bahwa engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Jikalau kita mendengarkan suara Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Dan hal yang kedua, dalam kita berhubungan intim dengan Tuhan adalah melalui doa. Kita berdoa karena kita percaya lewat doa itu ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat.
itulah yang kita rasakan dalam segenap kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita rasakan kuasa mujizat Allah terjadi. Dan yang ketiga adalah ketika kita melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, kita harus minta bimbingan daripada Roh Kudus, yaitu untuk melanjutkan bagaimana karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan adalah suara Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dapat kita baca dan untuk kita renungkan dan kita taati dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah orang kepunyaan Allah. Bagaimana ciri-ciri suara Tuhan itu? Suara Tuhan itu adalah membangun, menasihati, dan menguatkan. Dalam seluruh hidup kita, kita percaya saudara-saudaraku, saat kita mendengar suara Tuhan, kita harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Artinya adalah Alkitab itu menjadi pedoman hidup kita. Alkitab itu menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Karena dia menuntun, dia menasihati, dia mengajar dan mendidik kita. Dan mendorong kita dalam ketaatan kepada kasih yang daripada Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan dengan cara mencari Tuhan. Mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itulah yang menjadi kerinduan hati kita. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Seperti saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana Nabi Samuel mendengar suara Tuhan sampai 3 kali Tuhan memanggil dia. Mari kita baca dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-4 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, biar tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel mendengar suara Tuhan ketika ia sedang tidur di bait suci. Awalnya ia mengira suara itu adalah suara Imam Eli. Dan setelah ia berbicara, dia diajari oleh Imam Eli, dia menjawab, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Kesimpulannya adalah Samuel menunjukkan kesiapannya
untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Sebuah panggilan yang sampai 3 kali dipanggil oleh Tuhan, namanya Samuel, Samuel, Samuel. Untuk dalam seluruh kehidupan kita, bagaimana Nabi Yesaya diberikan tugas oleh Allah kepada Nabi Yesaya yang dia katakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Dan hal yang pertama diucapkan oleh Nabi Yesaya adalah, inilah aku, utuslah aku. Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang apa secara detailnya. Nabi Yesaya tidak menanyakan kapan dia menjalankan tugas itu, dan tidak menanyakan apa yang dia dapatkan dari tugas itu dan kapan dia selesaikan. Tapi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Yang Yesaya tahu hanya satu, yaitu Tuhan telah memanggilnya dan ia melakukan apapun panggilan itu. Dia tidak peduli betapa besar resikonya. Dia tidak peduli apa yang menjadi keuntungan. Dan dia juga tidak peduli apa yang dia dapatkan melalui panggilan itu. Tetapi dia peduli, dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, apakah kita mampu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku, ayat Alkitab yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang mendengar panggilan Tuhan yang datang melalui penyerahan diri, yang datang melalui kerelaan hati. Tapi dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku, Tuhan tidak memilih orang yang sempurna dulu baru Tuhan utus. Bukan, saudara-saudaraku. Untuk dalam setiap kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan mengampuni dan memperlengkapi setiap orang yang mau dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mampu mengatakan ini aku Tuhan, utuslah aku. Dalam setiap kehidupan kita, kita semua memiliki panggilan dari Tuhan. Kita hidup di dunia yang sangat gelap ini, bukan hanya untuk sekedar mencari uang, tetapi kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan. Dan setiap orang yang memiliki panggilan yang berbeda-beda, saudara-saudaraku, kita harus ikut dalam apa yang dirancangkan oleh Tuhan bagi kita. Setiap kita memiliki pilihan. Dalam pilihan itu kita harus meresponi setiap panggilan yang daripada Tuhan. Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Karena Yunus menolak perintah Allah, maka badai diturunkan kepada Yunus. Dalam sebuah perahu, Tuhan mengirimkan badai. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Badai itu menghantam kapal itu sehingga Yunus tenggelam dan dia ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam. Ini aku, utuslah aku. Ini adalah suatu sikap keberanian dan percaya diri akan panggilan Tuhan. Dan pengutusan dan kesiapan sebagai utusan Tuhan tidaklah sekedar
hanya ucapan bibir, melainkan sebuah sikap yang memiliki ketegasan, kebulatan tekad untuk melakukannya. Awalnya Nabi Yesaya memandang dirinya tidak layak dipakai oleh Tuhan, tetapi dia dipulihkan Tuhan. Akhirnya Yesaya bergerak untuk pergi dan dia siap diutus oleh Tuhan. Dengan pesan yang sama juga Tuhan menyampaikan pesan kepada orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini artinya adalah kita harus melaksanakan amanat agung yang daripada Tuhan. Sudah siapkah kita berkata, ini aku, utuslah aku, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Kita harus siap sedia menjawab panggilan Tuhan. Dan kita katakan dengan hati nurani yang daripada Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan, dalam keluarga maupun komunitas-komunitas yang lain. Kita harus siap diutus oleh Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam pengajaran yang ada di gereja kita, Gereja Betel Injil Sepenuh, Jalan Baladewa. Tahun ini adalah tahun pemuritan bagi kita. Kita harus bersiap-siap, saudara-saudaraku yang terkasih. Ladang sudah menguning. Tuayan itu mari kita lakukan. Kita harus siap sedia, saudara-saudaraku, sebagai pembawa jiwa untuk kemuliaan Allah. Setiap orang percaya mendapat tugas dan tanggung jawab dari Allah untuk menjadi penuai. Pada tahun pemuritan ini Allah telah memilih kita, maka untuk itu saudara-saudaraku kita harus siap melakukan amanat agung yang daripada Tuhan. Kita adalah pribadi yang sudah siap untuk diutus oleh Allah. Hilangkan segala keraguan dan ketakutan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia adalah gembala agung kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, untuk itu pergilah ke seluruh dunia. Kita harus menjadikan semua bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta mengajarkan kepada mereka untuk taat pada semua yang telah diperintahkannya. Kalau kita melaksanakan amanat agung yang daripada Tuhan, ada janji Tuhan yang murni bagi kita. Janjinya ia adalah penyertaannya yang setia sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang tahun 2026 ini adalah tidak menjanjikan lebih baik dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita harus dapat melakukan amanat agung daripada Tuhan. Karena ada janji Tuhan untuk kita. Dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Untuk itu semua kita sebagai umat pilihan Allah, kita harus siap memenuhi apa yang namanya panggilan daripada Allah. Seperti Nabi Yesaya mendengarkan suara Tuhan, itu juga harus kita lakukan, saudara-saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir bagi kita saat malam hari ini adalah dalam kitab
1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, saat malam hari ini, kita yang telah dipilih oleh Tuhan, mari kita persembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, perjalanan kita akan berhasil. Janganlah kita lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan itu siang dan malam, tetapi kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bertindak hati-hati dalam dunia yang gelap ini. Dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, pelayanan-pelayanan yang terbentang di bulan Februari ini, mari kita merendahkan diri datang di hadapan Tuhan, dan kita percaya kuasa daripada Roh Kudus akan memperlengkapi setiap kehidupan kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap panggilan Tuhan yang terjadi bagi setiap kehidupan kita, kita harus respon dengan baik. Jangan kita bermain-main. Mari kita layani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan membimbing kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu. Haleluya. Ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil. Ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini aku, jadikanlah aku. Ini aku, jadikanlah ku alatmu
penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi hidupku dengan roh, agar jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama. Penuhi hidupku, penuhi hidupku dengan roh, agar jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama, untuk kemuliaan nama, untuk kemuliaan nama. Inilah ya Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami dan permohonan kami. Penuhilah hidup kami dengan roh-Mu. Jadikan kami saksi Tuhan. Jadikan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Berikan kuasa kepada kami agar kami mampu melaksanakan amanat agung yang daripada Tuhan. Menjadikan sebuah bangsa menjadi murid-Mu. Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan kepada kami saat malam hari, jikalau kami mau mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kami. Saat ini Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan sangat sederhana, kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu memberikan kuasa agar setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka terberkati oleh Tuhan. Firman-Mu yang berkata, ini aku, utuslah aku. Biarlah itu Tuhan termeterai dalam setiap kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, agar Engkau mampukan kami untuk melakukan segala panggilan yang daripada Tuhan. Kami layakkan ya Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus adalah suatu keputusan kami. Ajar kami lebih setia mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Ibadah tengah minggu yang pertama kami lakukan di tahun 2026 ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan kelegaan kepada kami. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang kita ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Diberkatilah mereka yang memimpin pujian, yang melayani kami dengan sound system, dengan jalannya rekaman ini, yang bermain musik, yang melayani firman Tuhan. Kuasa urapan Allah terjadi bagi setiap kehidupan kami. Begitu juga dengan sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, baik dari sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, baik di luar gereja kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan,
Yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit yang mereka alami. Dalam nama Yesus, kesembuhan akan terjadi. Itulah yang menjadi iman percaya kami. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang melalui ibadah pos doa dan diakonia, ibadah fajar, ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah minggu raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Biarlah semua hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih, perlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Yesus. Utus mereka agar mereka pergi memberitakan Injil kebenaran yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi panggilan itu Tuhan kepada kami, kami lakukan dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhan beserta dengan kami. Rumah gereja kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu perlindungan Allah senantiasa terjadi, memberkati para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Biar di saat kami memuji, memanggil nama Yesus, mendengarkan suara Tuhan di tempat ini, kami percaya iya Tuhan, kami menjadi saksi Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong dapat diisi oleh jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang maha besar, kami serahkan juga setiap kehidupan para pemuda-pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan yang mereka lakukan. Dan kami juga berdoa buat rencana pernikahan daripada saudara kami Joy dan Lisa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang ikut ambil bagian dalam terselenggaranya acara pernikahan kudus dan acara adat istiadat, kami percaya biar Tuhan turut campur tangan. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat ya Tuhan Yesus, keadaan negeri kami ini sedang terjadi begitu macam badai, banjir, dan longsor. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan pertobatan kepada bangsa Indonesia ini, agar mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kemuliaan Tuhan akan tercurah bagi bangsa Indonesia ini. Memberkati pemerintahan kami ini Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan para pemerintahan daerah dari gubernur sampai ke kepala desa, dan para penegak hukum kami, TNI, Polri, dan Jaksa, biar mereka menjalankan tugasnya dengan hati nurani yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah yang maha besar. Ibadah tengah minggu kami akan kami akhiri saat malam hari ini. Jikalau kami sebentar akan beristirahat, lindungi kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang senantiasa menggembalakan kami. Sempurnakanlah segala doa permohonan kami. Yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.